Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa belajar bersama dengan saya. Kita ketemu lagi di materi fungi atau jamur, tapi kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi pada jamur, reproduksi pada jamur, dan juga peranan pada jamur. Tolong untuk diperhatikan baik-baik dan silahkan kalian catat mana yang sekiranya penting untuk kalian dalam pembelajaran atau ketika nanti saya memberikan kisi-kisi untuk ujian tengah semester, yang dimana nanti si fungi atau jamur ini nanti akan saya keluarkan pada penilaian tengah semester dan juga materi pada bakteri yang sudah saya jelaskan. Kita ke subbab pada klasifikasi fungi. Sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang klasifikasi sendiri? Nah, kalau kita bicara tentang klasifikasi, itu merupakan pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi kalau kalian ada di supermarket itu kan ada yang namanya pengelompokan. Oh ini rinso, oh ini ada pasta gigi, oh ini ada gosok gigi, ada parfum. Nah itu namanya pengklasifikasian. Nah sama, ternyata di dunia tumbuhan itu juga wajib yang namanya pengklasifikasian. Karena apa? Karena di sini kita mengingat bahwa keanekaragaman hayati itu banyak sekali dan kita harus mempelajari untuk mengidentifikasinya seperti itu. Nah kita kerucutkan aja, kita ke klasifikasi fungi ya. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan ya. Kalau saya bilang klasifikasi fungi berarti pengelompokan jamur yang begitu banyak sekali. Kalau dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi seksual atau spora itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada Zygomicota, kemudian ada Basidiomycota, kemudian ada Ascomycota, dan juga ada Deuteromycota. Nah ingat-ingat ya, ada 4 pengklasifikasian pada fungi. Nah, oke, kita yang pertama akan membahas tentang Zygomicota. Zygomicota merupakan organisme darat yang hidup di tanah maupun pada tumbuhan atau hewan-hewan yang membusuk. Kalian bisa membaca sendiri, ya. Jadi kelompok jamur yang berproduksi seksual menghasilkan zigospora itu adalah Zygomicota. Nah, kalau si Basidiomycota ya, dia menghasilkan spora seksual itu disebut sebagai basidiospora. Jadi yang menghasilkan spora pada Basidiomycota itu adalah basidiosporanya. Nah, si Basidiomycota ini juga memiliki tubuh buah. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah saya yang dulu pernah saya katakan ya, bahwa si jamur merang yang dia memiliki protein tinggi, kemudian jamur tiram dan sebagainya ya. Jamur merang bisa disebut sebagai Volvaria volvaceae ya. Kemudian jamur tiram bisa disebut sebagai Pleurotus ya. Itu masuk pada kelompok Basidiomycota yang dimana dia memiliki cup ya. Cupnya itu dinamakan basidiocup. Nah, untuk yang menghasilkan spora itu dinamakan basidiospora. Kelompoknya namanya Basidiomycota. Nah, kemudian selanjutnya adalah Ascomycota. Ascomycota ini adalah semacam sporangium yang menghasilkan ascospora. Nah, dia memiliki spora seksual yang menghasilkan ascospora yang pembelahannya itu nanti memang sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang Deuteromycota. Nah, ini adalah jamur yang dikelompokkan atau diklasifikasikan khusus ya. Pada kingdom fungi ada kelompok yang namanya Deuteromycota. Ini adalah jamur yang biasa disebut sebagai imperfecti ya. Artinya apa? Dia jamur yang tidak sempurna. Mengapa kok saya sebut si jamur ini tidak sempurna? Karena jamur ini tidak atau belum diketahui spora seksualnya, seperti itu. Baik anak-anak, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi pada jamur. Yang tadi ada 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan juga Deuteromycota. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada fungi
yang dimana reproduksi pada fungi itu terjadi dua. Yang pertama, bukan terjadi ya, tetapi ada dua. Yang pertama itu ada seksual dan juga aseksual. Nah, tetapi yang perlu kita bahas di sini memang tidak semuanya keempat dari pengklasifikasian yang sudah saya jelaskan tadi. Ada yang kita bahas itu hanya pada Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Kenapa? Karena pada Deuteromycota ini adalah jamur yang dikhususkan atau memiliki pengkhususan yang disebut sebagai jamur tidak sempurna, ya, karena si jamur ini tidak atau belum diketahui spora seksualnya. Nah, pada poin inti atau konsep dasar mudah kalau kita bicara tentang siklus jamur, ya, itu kita bicara tentang seksual, ya. Kenapa kok tidak aseksual, Bu? Kenapa? Karena pada dasarnya reproduksi aseksual, ya, kita juga sudah mempelajari di materi di materi sebelumnya, yaitu di materi bakteri ada reproduksi aseksual dan seksual, di mana ketika aseksual itu bergantung pada lingkungannya. Jadi kalau lingkungan itu mendukung, maka terjadilah yang namanya reproduksi aseksual. Yang dulu pernah saya jelaskan, ya, tidak ada peleburan gamet, jadi langsung satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Tetapi yang namanya reproduksi seksual, ya, itu pastinya kalian paham, ya, yang namanya reproduksi seksual itu terjadi peleburan antara dua gamet. Nah, peleburan dua gamet. Nah, pada fungsi siklus hidup seksual itu yang dibahas memang hanya ada tiga. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Karena yang bisa dipelajari dan ditemukan serta dikuasai itu memang hanya ketiga itu. Nah, mempelajari siklus hidup ketiganya ini memang banyak sekali kesamaannya, ya. Coba kalian perhatikan, ya, pada gambar yang sudah saya tunjukkan kepada kalian, ya. Di sini ada contoh dari siklus hidup pada jamur, ya. Terlebih pada Zygomicota, ya. Dia menghasilkan spora yang bernama zygospora. Nah, pada umumnya pada siklus yang saya tunjukkan ini sebenarnya juga sama dengan Basidiomycota. Tetapi pada Basidiomycota dia menghasilkan spora yang bernama Basidiospora. Nah, kemudian pada Ascomycota memang juga ada perbedaan, yaitu pada meiosis dan mitosis. Nah, sedangkan untuk yang Zygomicota dan Basidiomycota ini hanya pada meiosis. Nah, apa sih itu meiosis? Nah, meiosis itu adalah pembelahan secara reduksi yang dimana dia menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Nah, sedangkan untuk yang mitosis ini hanya terjadi pada Ascomycota. Jadi setelah meiosis dia terjadi mitosis, setelah itu baru dia melakukan penyebaran dan perkecambahan, seperti itu. Sedangkan untuk mitosis sendiri merupakan pembelahan sel yang hasil akhirnya itu adalah dua sel keturunan yang sifatnya identik. Nah, maksudnya identik ini adalah sama, ya. Jadi si mitosis ini bertujuan untuk melakukan regenerasi dan pertumbuhan sel tubuh. Jadi biar sel-selnya tumbuh dan bersemangat gitu loh. Jadi semangat untuk bertumbuh, ya, kayak kamu gitu, semangat gitu, ya. Nah, kita coba amati dulu pada gambar tersebut, ya, pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Di sini kita akan belajar tentang siklus pada jamur, ya. Tetapi kita lebih tepatnya pada Zygosporangium yang dimana si kelompok Zygomicota yang dia menghasilkan spora Zygosporangium. Sedangkan untuk yang Basidiomycota, ya, dia nanti akan menghasilkan Basidiospora. Sedangkan yang Ascomycota dia akan menghasilkan Ascospora. Nah, coba kalian perhatikan di sini, ya. Kalian perhatikan, ya. Pertama kali si hifa ini akan menyebar, ya, dan akan berkecambah dan menghasilkan hifa baru. Dia pertama kali adalah mating hifa, ya. Dia belum ada penyatuan plasma dan juga belum ada penyatuan pada si
si nukleus atau inti sel. Nah, setelah dia mating hifa berdekatan seperti itu, si hifa ini berpasangan, ya. Jadi hifa itu punya pasangan. Lah, kalau hifa punya pasangan, kalian kapan punya pasangannya? Ya. Oke, bercanda ya. Jadi kita kembali lagi pada hifa. Setelah mating hifa, si hifa ini dia akan berpasangan, ya. Coba kalian lihat di sini. Si hifa ini akan berpasangan, ya. Nah, tetapi di situ belum terjadi yang namanya penyatuan plasma. Dia masih ada sekatnya kalau kalian bisa melihat di situ, ya. Nah, dia masih bersifat haploid atau N plus N. Nah, pada gambar yang ditunjukkan nomor 2 tersebut, ya, saya mengatakan bahwa di situ adalah hifa positif dan negatif. Mengapa? Karena pada hifa tidak ketahuan mana yang jantan dan betinanya. Setelah hifa itu berpasangan, ya, maka terjadi penyatuan plasma, ya, penyatuan plasma. Jadi si plasma itu menyatu, ya. Kemudian dia bisa kita sebut sebagai plasmogami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ya, kalau kita lihat pada plasmogami, ya, ini terjadi penyatuan plasma, tetapi si nukleus atau inti sel itu masing-masing belum menyatu. Pada gambar nukleus ini terdapat 6, ya. Coba kalian lihat di sini ada 6, ya. Oh, sorry, terlalu, ya, di sini ada 6, ya. Kalau kalian bisa melihat, ya, di sini ada 6, ya. Di situ ada warna, kalau kita bisa lihat, ya, itu ada warna hijau dan juga warna merah, ya. Di situ memang sudah ada penyatuan pada si plasma, tetapi dia belum menyatu pada si inti selnya. Ada 6, ya, di situ. Kemudian dia terjadi peleburan, yang dimana peleburan terjadi antara dua gamet yang disebut sebagai kariogami. Nah, pada kariogami, ya, nukleus ini menyatu, ya, dan terjadi peleburan dua gamet dan menjadi inti-inti dari si diploid yang tadinya 6, yang tadi 6, ya, itu 2 3 4 5 6, kemudian dia menjadi 3. Ya, ini namanya inti diploid 2N, dari N plus N. Nah, kemudian setelah proses kariogami, ya, maka dia akan melakukan meiosis, ya, di mana si meiosis ini adalah pembelahan reduksi yang menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Nah, setelah terjadi meiosis, dia akan dispersal. Apa sih itu dispersal, ya? Si spora ini dia akan yang namanya menyebar, ya, menyebar dan kemudian akan berkecambah seperti itu terus-menerus dan akan memunculkan hifa yang baru. Ya, seperti itu beberapa dari siklus yang bisa kita pelajari. Jadi begini, kalau saya ulangi tentang siklus hidup fungi itu seperti ini. Yang pertama itu adalah mating hifa. Jadi bertemunya antara dua hifa yang dimana dia saling berdekatan kemudian dia berpasangan, ya, kita sebut sebagai hifa plus dan min. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu mana yang jantan maupun yang betina, jadi kita sebut sebagai plus dan min saja. Yang bisa membuat terjadinya mating hifa ini dikarenakan kondisi lingkungan, kondisi makanan tidak cukup, kemudian pH-nya yang tidak cocok, kemudian juga airnya tidak cukup dan lain sebagainya yang mempengaruhi pada hifa. Nah, mereka akan berpasangan membentuk variasi. Tetapi kalau lingkungannya stabil, yang terjadi adalah reproduksi aseksual. Nah, tapi kalau misalkan lingkungannya tidak stabil, maka ya mereka harus bervariasi untuk bagaimana caranya si hifa ini bisa menyebar dan bisa menghasilkan spora untuk mempertahankan hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah hifanya berpasangan, maka terjadilah yang namanya penyatuan plasma atau bisa kita sebut sebagai plasmogami. Nah,
pada plasmogami baru penyatuan plasma, jadi nukleusnya itu belum menyatu. Sebut aja ini rumusnya adalah N plus N atau N saja ya. Jadi bukan diploid melainkan haploid ya, masih N. Nah, pada HIFA, pada penyatuan plasma ya, pada penyatuan plasma ini ada dua. Yang pertama ada dikaryotik dan juga ada heterokaryotik ya. Kalau dikaryotik itu HIFA-nya bersekat ya, biasanya ada pada Ascospora, Basidiospora ya, yang membentuk tubuh buah itu ya. Kemudian kalau heterokaryotik dia hanya pada zigomikota. Nah, pada zigomikota ini memang ternyata si HIFA ini dia tidak bersekat ya. Hasil dari plasmogami ini adalah membentuk tubuh buah. Yang bisa membentuk tubuh buah hanya ada Ascomycota dan Basidiomycota. Ascomycota membentuk Ascocarp dan Basidiomycota membentuk Basidiocarp. Nah, seperti pada halnya yang sering kita jumpai ya di kehidupan kita sehari-hari, ada jamur merang ya, kemudian ada jamur tiram, itu adalah hasil dari plasmogami. Biarpun kemungkinan hasil dari karyogami, tetapi umumnya plasmogami ini membentuk HIFA dikaryotik dan tubuh buah. Nah, ini untuk yang fase kedua, yaitu penyatuan plasma atau plasmogami. Kalau untuk yang ketiga, ini kita langsung ke karyogami ya. Karyogami, kalau sudah karyogami pastinya kromosom atau nukleusnya itu menjadi diploid ya, 2N dengan rumus 2N. Ingat ya, kalau haploid itu N, kalau sudah menjadi inti itu adalah diploid ya. Ini adalah peleburan antara dua gamet ya. Kemudian setelah itu, setelah karyogami ini ada meiosis ya. Meiosis. Induknya 2N yang dihasilkan ya. Jadi 2N tadi ya, NN, kemudian NN itu nanti mengalami pembelahan lagi menjadi dua, satu menjadi dua, yang N satunya lagi juga ada dua. Jadi total ada 4 ya, totalnya ada 4. Kemudian setelah dari meiosis itu ada dispersal ya. Dispersal artinya dia menyebar. Apa yang menyebar kira-kira di situ? Yang menyebar adalah spora dari hasil peleburan antara dua gamet tadi. Nah, sporanya matang, kemudian spora itu menyebar dan bergeminasi atau berkecambah menjadi HIFA yang baru. Seterusnya sampai seperti itu sampai HIFA menjadi miselium. Nah, tapi di sini memang ada pengecualian ya. Di sini ada pengecualian yaitu Ascomycota ya. Pada kelompok Ascomycota di sini setelah meiosis ya, setelah meiosis di sini memang ada mitosis ya, ada proses mitosis. Jadi yang tadi hasilnya 2N menjadi 4N ya. Kemudian kalau pada mitosis itu nanti akan jadi 8. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini coba kalian lihat ya. Pada bagian meiosis. Oke. Nah, ini ada meiosis yang tadi. Kalau yang meiosis 2N menjadi NN ya. Kemudian setelah itu N ini akan melakukan pembelahan lagi ya menjadi 4. Nah, sedangkan untuk yang mitosis sendiri, 2N, NN seperti meiosis, kemudian dia membelah lagi. Jadi total ada 8. Seperti itu untuk siklus hidup pada fungi. Nah, kita lanjut ke peranan dalam kehidupan. Kalau kalian tidak mengerti peranan dan tidak mengerti manfaatnya ya, misal dalam suatu lingkungan begitu kan, menemukan jenis jamur, ini tahu, oh ini jamur ini, oh ini jamur ini, jamur ini. Nah, klasifikasinya juga tahu, ciri-cirinya juga tahu, tapi ada yang nanya, kalau kamu tahu ini jamur ini, terus ini manfaatnya apa? Nah, kalian tidak tahu, maka itu sangat rugi ketika kalian belajar tentang fungi. Karena di bangsa negara Indonesia ini punya yang namanya keanekaragaman hayati atau biodiversity yang banyak sekali, yang tidak bisa dihitung menggunakan jari tangan kita ya. Itu kuasa Allah. Jadi kalau kita hanya tahu sistemnya, kita hanya tahu ciri-cirinya, kemudian kita hanya bisa mengklasifikasikannya, maka masih sangat kurang ya. Hal yang penting kita harus tahu tentang peranannya. Nah,
Ini hanya sedikit atau beberapa saja yang saya tampilkan di slide saya ya. Nanti kalian bisa pelajari ya, kalian bisa pelajari sendiri di buku paket kalian untuk peranan ya. Untuk peranan fungi dalam kehidupan itu yang pertama ada Aspergillus wenti ya. Dari kelompok spesies Aspergillus wenti. Ya, ini adalah spesies fungi ya untuk pembuatan kecap. Ya, ternyata memang membuat kecap itu juga memerlukan peranan dari si jamur, makhluk ciptaan Tuhan yang mikroskopik. Nah, mungkin kalian bisa melihat di sini ada contoh dari preparat preparat dari jamur si Aspergillus wenti, yaitu pembuatan kecap. Nah, kemudian kalian pasti tidak asing dengan namanya ya, Saccharomyces cerevisiae ya, pembuatan ragi pada roti. Nah, ini untuk membantu membuat roti ya. Ini termasuk yeast ya, fungi yeast. Roti kenapa bisa mengembang? Kira-kira kenapa kalau kalian berpikir? Ada baking sodanya, mungkin seperti itu ya. Karena memang di sana terdapat proses fermentasi dari si Saccharomyces cerevisiae ini. Nah, pada saat fermentasi ini ya, nanti itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, yang menyebabkan roti tersebut bisa mengembang dan bisa menjadi lebih besar. Nah, biasanya ini roti yang kue-kue yang biasa buat kue-kue ini biasanya menggunakan Saccharomyces cerevisiae untuk mengembangkan ya, untuk fermentasi ya, dan menghasilkan karbon dioksida. Jadi untuk mengembangkan seperti itu pada Saccharomyces cerevisiae. Jadi si raginya gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat ini biasanya memang digunakan, dan kelompok yang paling penting dalam dunia kedokteran atau pengobatan yaitu adalah, kalau mungkin anak-anak farmasi udah pernah dengar yang namanya penisilin. Nah, di mana si penisilin ini ditemukan oleh si Alexander Fleming ya, yaitu dia dokter asal Skotlandia ya. Jadi dia menemukan si penisilin ini sebagai obat antibiotik yang dikembangkan dari suatu jamur kelompok spesies Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Ya, jadi Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum ini adalah bakteri yang berperan sebagai pembuatan obat antibiotik seperti itu. Jadi seperti paracetamol dan lain sebagainya, biasanya kalau obat-obat flu, demam seperti itu biasanya ada penisilin yang berperan di situ sebagai antibiotik ya. Kemudian di situ juga ada beberapa gambar, ada 2 gambar di situ ya. Itu adalah dari spesies si penicillin ya, atau Penicillium. Nah, kemudian yang kelima ya, ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari saya adalah Rhizopus oryzae. Nah, kemarin pertemuan di awal pada fungi itu sudah saya berikan untuk membawa tempe dan membawa jamur yang memiliki tubuh buah atau mushroom ya. Di situ sudah saya perlihatkan tentang Mycelium dan hifa ya, di mana si Rhizopus oryzae ini dia berperan untuk pembuatan tempe. Nah, pembuatan tempe ya, kalau kalian lihat ya, ada putih di antara kedelai dan mengikat si kedelai itu ya, itu memang yang mengikat adalah si hifa dan kita sebut sebagai Mycelium. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat produk tempe, maka kalian perlu yang namanya bakteri dari spesies Rhizopus oryzae sebagai faktor Wegen ya, agar suatu agar suatu kedelai itu bisa menjadi suatu produk tempe. Begitu banyak peranan yang belum saya jelaskan juga ya, banyak sekali. Ada yang menyebabkan penyakit, ada pada dunia industri pangan atau dunia industri obat-obatan. Nah, itu perlu banyak sekali yang kalian harus pelajari. Apalagi terkait kalian ya, terkait kalian di sini, kalian sebagai calon tenaga medis yang harusnya dapat mengeksplorasi bahwa dalam rekayasa genetika dan bioteknologi jamur ini memiliki
peran yang jauh dari yang kita ketahui. Jadi masih banyak sekali yang harus kalian pelajari, apalagi dari dunia obat-obatan. Nah, mungkin sekian ya dari saya. Mungkin kalian nanti bisa nonton video saya dan juga nanti kalian ringkas sendiri materinya sesuai dengan bahasa kalian. Dan ingat ya, minggu depan sudah ujian tengah semester. Materi biologi saya untuk yang fungi sudah selesai. Jika kalian ingin bertanya, silahkan bertanya dengan saya melalui email atau melalui WhatsApp atau melalui DM IG atau terserah, yang penting jangan melalui mimpi ya, karena saya nggak bisa masuk dalam mimpi kalian. Ya oke. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang yang malas. Jadi tolong jangan bermalas-malas. Lakukan hari ini jika kalian bisa melakukan hari ini. Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.